Masa-masa Casemiro di Manchester United seperti roller coaster. Ketika ia bergabung pada Agustus 2022, penggemar MU sangat antusias. Tetapi segalanya tidak langsung berjalan lancar. Tetapi, bagaimana jadinya United tanpa Casemiro? Ya, pria Brasil itu akan berusia 34 tahun, dan ia dipastikan pergi di akhir musim. Tetapi, laga melawan Fulham, ia menunjukkan bahwa United benar-benar membutuhkannya. Dia mencetak gol, memberi assist, mendominasi di udara, dan bahkan mendorong bola ke depan. Dan begitu ia keluar, Fulham tiba-tiba merasa jauh lebih mudah untuk bermain menembus pertahanan United. Maksud saya, jika Casemiro digantikan Ugarte, itu adalah penurunan kualitas tim. Bahkan dengan beberapa umpan ceroboh dan kaki yang lelah, Casemiro masih terasa seperti perekat yang menyatukan lini tengah ini. Ketika ia benar-benar pergi, menggantikan perannya tidak akan mudah. Secara taktik, laga melawan Fulham adalah ujian nyata bagi Carrick, karena Fulham tidak memberi United ruang untuk melakukan serangan balik seperti yang dilakukan City dan Arsenal. Mereka bermain lebih bertahan dan memaksa United untuk menemukan cara baru untuk mencetak gol. Sekarang dengan Bruno Fernandes di sampingnya, keduanya telah membantu United memenangkan pertandingan. Ini adalah salah satu kisah comeback teraneh yang pernah saya lihat. Untuk melihat seberapa jauh pengaruh Casemiro di United, tonton video ini. Ketika Manchester United merekrutnya, ada banyak sekali antusiasme. Maksud saya, ini adalah pemain yang telah memenangkan banyak gelar dan merupakan bagian dari salah satu trio lini tengah terhebat sepanjang masa. Dan ia bermain di posisi yang kurang dimiliki United. Bahkan, ia adalah andalan Erik ten Hag untuk membangun kembali tim. Nah, musim pertamanya bersama Setan Merah tidak terlalu buruk. Tidak seperti musim-musimnya di Real Madrid, tetapi tetap lumayan. Gol sundulan Casemiro lah yang membuka skor di final Piala Carabao 2023. Casemiro, pemain hebat, mencetak gol untuk Manchester United di final Piala Carabao. United akhirnya memenangkan final itu dan mengakhiri paceklik trofi selama 6 tahun. Namun, musim berikutnya bukanlah waktu yang baik bagi pemain Brasil itu. Dia menghabiskan sebagian besar musim itu dengan cedera atau bermain sebagai pemain pengganti lantaran ada pemain lain yang cedera. Dia mengumpulkan 9 kartu kuning dan 1 kartu merah dalam 27 penampilan. Dan ia tidak mampu menutup ruang lini tengah yang ia kendalikan dengan sangat baik di musim-musim sebelumnya. Titik terendahnya terjadi ketika United kalah 4-0 dari Crystal Palace. Saat itulah semua orang mulai menyebutnya sudah habis. Dan banyak yang berpikir waktunya di Old Trafford sudah berakhir. Namun ketika musim 2024-2025 dimulai, ia masih terlihat kurang dalam performa terbaiknya. Kesalahan melawan Liverpool dan tim-tim lainnya membuatnya diganti atau dikeluarkan dari starting 11 tim. Tapi lucunya, kisah Casemiro tidak berakhir di situ. Pada akhir 2024, di bawah Van Nistelrooy dan kemudian Ruben Amorim, keadaan perlahan mulai berubah. Dimulai dengan Van Nistelrooy menyebutnya sebagai standar yang harus diikuti orang lain. Hal hebat tentang Casemiro adalah profesionalismenya. Meskipun ia tidak selalu menjadi starter setiap minggu, ia menolak untuk mengeluh. Dia tidak membocorkan informasi tentang dirinya ke wartawan. Dia hanya menunggu kesempatannya. Kemudian ketika Amorim datang, ia membawa beberapa perubahan taktik. Dan pada awalnya, Casemiro menjadi pemain yang tersisih. Dalam 9 dari 15 pertandingan Liga Premier pertama Amorim, Casemiro tidak bermain 1 menit pun. Pemain muda seperti Mainoo diuji, sementara Ugarte dan Bruno berbagi tugas di lini tengah. Untuk sementara waktu, Casemiro berada di luar dan hanya bisa mengamati. Yang terjadi dengan Casemiro adalah bahwa kampanye Liga Eropa adalah tempat ia benar-benar menemukan dirinya lagi. Kampanye Liga Eropa itu menjadi panggung bagi Casemiro untuk melakukan comeback penuh. Dia memulai setiap pertandingan babak gugur, dan ia menemukan kembali apa yang membuatnya hebat sebelumnya. Kepemimpinan yang ia berikan, ketenangan di lini belakang, dan penampilan yang menentukan. Kehadirannya di lini tengah membawa ketenangan dan struktur pada permainan United, seolah-olah ia kembali ke masa saat di Real Madrid. Dia adalah pemain yang benar-benar fantastis yang begitu tertekan. Saat melawan Lyon, ia memberikan assist untuk gol kemenangan Harry Maguire dalam comeback berempat final yang dramatis 5-4. Kemudian di leg kedua semifinal melawan Athletic Club, ia mencetak gol pembuka United, menetapkan nada untuk apa yang akhirnya menjadi kemenangan 3-0.
Pria ini direkrut untuk menjadi tembok pertahanan United, namun ia telah menjadi salah satu senjata terbaik mereka di Liga Eropa. Dia melancarkan umpan berbahaya dan bahkan mencetak gol sendiri. Amorim mengubah sistemnya agar sesuai dengan kekuatan Casemiro. Dia menempatkan lebih banyak pemain di sekitarnya dalam formasi 3-4-3 dan mencoba mengurangi jumlah lari yang harus dilakukan oleh Casemiro. Jadi alih-alih menekan tinggi atau terus-menerus menutupi area yang luas, Casemiro diperbolehkan untuk mengawasi lebih dalam. Dengan begitu, yang harus ia lakukan hanyalah membaca permainan dan melindungi lini belakang. Kita melihat hal yang sama sekarang. Itulah mengapa dia berhasil bermain bersama Bruno, karena Amorim telah mengatur sistem sedemikian rupa sehingga mengurangi jumlah lari yang harus dilakukan oleh keduanya. Pergeseran taktik kecil itu telah membuat perbedaan besar. Itulah mengapa Casemiro terlihat jauh lebih nyaman, lebih tenang, dan sebagai hasilnya ia lebih efektif. Dia sekarang dapat memilih momen yang tepat untuk menekan dan melakukan tackle, daripada mencoba mengejar semuanya seperti yang ia lakukan di awal kariernya. Dia bukan lagi monster fisik seperti dulu, dan bukan hanya dari pengamatan langsung. Anda dapat mengetahui bahwa Casemiro bermain lebih baik. Statistik juga mencerminkannya. Pertahanan United menjadi jauh lebih solid ketika ia bermain. Mereka jarang kebobolan ketika ia berada di starting 11 tim, dan mereka jauh lebih tenang secara keseluruhan. Bahkan versi Casemiro ini masih lebih baik daripada Ugarte. Amorim memujinya bukan hanya karena kerja defensifnya, tetapi juga karena jiwa kepemimpinannya dan menyebutnya sebagai contoh bagi semua orang. Dan seperti yang Anda lihat, ini adalah tema umum. Para manajer sangat menyukai profesionalismenya dan betapa baiknya ia di ruang ganti. Kemudian ketika ia berada di lapangan, United jauh lebih tangguh dan jauh lebih sulit untuk ditembus. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk membawa stabilitas pada poros ganda itu, dan bukan kebetulan bahwa mereka jarang kebobolan ketika ia berada di starting 11 tim. Karena pria itu melindungi lini belakang, membaca permainan lebih baik daripada hampir siapapun, dan dia memadamkan api sebelum api itu bahkan mulai menyala. Tambahkan fakta bahwa pria itu tidak pernah mengeluh ketika ia tidak dimainkan, dan Anda dapat melihat mengapa Amorim sangat menyukainya. Yang gila tentang masa baktinya di United adalah bahwa meskipun semua orang mengenalnya karena kerja defensifnya, ia telah menunjukkan begitu banyak dalam serangan. Dia seharusnya menjadi seseorang yang mencegah gol terjadi. Namun entah seperti apa ia berubah menjadi salah satu ancaman udara terbesar United. Dan hal yang mengesankan adalah bahwa semua golnya datang pada momen-momen penting. Gol pertamanya adalah sundulan dramatis melawan Chelsea tahun 2022. Namun sejak saat itu, ia mencetak gol-gol krusial di Piala FA, seperti gol penentu kemenangannya melawan Nottingham Forest tahun 2024. Kemudian ia mencetak gol dan assist dalam kemenangan 4-2 atas Brighton. Ia telah mencetak gol melawan Burnley dan bahkan Bayern Munich. Itu bukan sekedar keberuntungan, ia memiliki kebiasaan muncul ketika timnya kehilangan arah. Bahkan ketika ia tidak memberikan assist, ia terus-menerus memulai serangan dan menciptakan peluang berbahaya. Dia tidak perlu melakukan ini ketika berada di Madrid, karena Modric dan Kroos lebih unggul darinya. Namun di United, Anda dapat melihat jangkauan umpannya. Entah ia bermain dengan bola langsung ke depan atau ia maju untuk bola mati, ia selalu menemukan cara untuk membantu tim. Tapi tentu saja, sebaik apapun ia dalam hal itu, kekuatan terbesarnya tetaplah saat fase bertahan. Pertahanan United runtuh tanpa dia. Ketika ia bermain, mereka terlihat jauh lebih terorganisir dan kompak. Meskipun ia tidak memiliki stamina seperti dulu, ketika ia berada di lapangan, celah yang muncul menjadi lebih sedikit. Sama seperti saat di Madrid, apa yang ia lakukan tidak mencolok. Itu bukan jenis pekerjaan yang akan menjadi sorotan media, tapi itu membuatnya sangat berharga. Penempatan posisi dan pengambilan keputusannya sangat penting untuk membantu United tetap terorganisir. Dan begitulah caranya ia berhasil sepenuhnya memantapkan dirinya sebagai bagian kunci dari starting 11 United. Setelah semua pasang surut kariernya di Inggris, ia kembali mendominasi pertandingan. Dia sekarang berkontribusi di kedua ujung lapangan. Hasilnya tentu saja berbicara sendiri. Dengan ia di lapangan, ada lebih banyak clean sheet, lebih banyak kontrol. Anda melihat semua kualitasnya beraksi ketika United mengalahkan Brighton. Dan peningkatan ini tidak hanya terjadi di level klub. Performa Casemiro telah membuatnya mendapatkan tempat kembali di timnas Brazil. Dia bahkan menjadi kapten mereka dalam beberapa persahabatan. Bagi seorang pemain yang belum lama ini dianggap remeh, ini merupakan perubahan total. Kariernya penuh dengan pasang surut. Di Real Madrid semuanya hampir selalu naik. Dia adalah bagian dari mesin pemenang, 5 trofi Liga Champions, gelar Liga. Dia adalah bagian dari salah satu tim terbaik yang pernah kita lihat dan memainkan peran besar dalam kesuksesan mereka. Ketika ia pindah ke Manchester United, segalanya menjadi jauh lebih sulit. Ia memulai dengan baik, tetapi kemudian mengalami masa sulit yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ia masih bisa bermain di level tertinggi.
Orang-orang benar-benar memintanya untuk pensiun, tapi Casemiro melakukan hal yang dilakukan pemain gebat, dan ia berjuang kembali, bertahan, berlatih keras, dan mendapatkan tempatnya kembali. Sekarang di era Carrick, ia kembali ke starting line-up United dan menjaga lini tengah United solid. Ini adalah comeback yang saya rasa tidak ada yang menyangka. Itulah sekilas ulasan tentang kiprah Casemiro di MU yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin memberi pendapat berbeda atau sekedar dukungan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.